Nah, akhirnya kan kita tahu semua, Yusuf lari keluar, bajunya ditarik oleh Zulaikha sehingga robek di belakang, terus ketahuan wazir di depan kamar. Dan wazirnya ini maunya marah, tapi setelah lihat bukti, ya tidak bisa mengelak bahwa yang salah istrinya. Terus berkembanglah isu, berkembanglah gosip kemana-mana bahwa istrinya wazir ini sungguh tidak tahu malu karena cinta sama budaknya sendiri, itu pun ditolak. Itu kan malunya luar biasa. Ya. Nah, terus karena itu Zulaikha untuk menghilangkan rasa malu, lo dianggapnya aku ini rendah, ayo sekarang semua tak tes. Akhirnya diundanglah perempuan-perempuan bangsawan ke rumahnya. Itu kan diceritakan oleh Al-Quran itu, falamma sami'at bimakrihina arsalat ilaihina. Saat tahu makar tipu daya, gosip yang berkembang dari perempuan-perempuan di kota tentang dirinya, arsalat ilaihina, diundanglah perempuan-perempuan itu, wa a'tadat lahunna muttaka'an, disediakan perjamuan, wa atat kulla wahidati minhunna sikinan, setiap perempuan dikasih pisau. Waqalat, kemudian berkata pada Yusuf, ukhruj, waqalat ikhruj alaihin. Nah, sekarang mereka sudah siap-siap makan, pegang pisau. Yusuf, sekarang kamu keluar, lewat di depan mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Begitu lihat Nabi Yusuf lewat, semua langsung wow, melongo, ndak sadar, sampai ngiris tangannya sendiri. Jadi kalau sampai ngiris tangan ndak sadar itu kan luar biasa. Biasanya kalau kamu nggak sadar disenggol, diiris baru sadar. Ini kebalikannya. Saking ndak sadarnya ngiris tangannya ndak terasa. Wa jadi falamma ra'ainahu akbarnahu, takbir. Takbirnya bukan untuk tawuran, untuk nyerbu, tapi untuk wah, jadi kalau lihat orang ganteng kamu bisa Allahu Akbar gitu. Loh iya kan, contohnya kan, jadi kalau ini kan ada ayatnya. Loh kok lihat orang ganteng Allahu Akbar, ada ayatnya. Surat Yusuf ayat 31. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Terus mereka waqulna, dan mereka berkata, hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Jadi demi Allah, ini bukan manusia orang yang gantengnya kayak gini. Ini pasti malaikat yang mulia. Itu. Jadi mungkin inilah ganteng yang tak terbayang, karena pokoknya saking gantengnya jadi orang sampai wow, tidak membayangkan hari ini seperti apa. Ini untuk membungkam mulutnya perempuan-perempuan Mesir saat itu. Lah kok aku digosipkan, katanya Zulaikha, coba kalian sendiri lihatlah, kayak gini loh Yusuf. Apa ndak kelepek-kelepek kalian lihat kayak gini. Jadi sehingga terus rame orang sana, oh ya pantas jatuh cinta, makhluknya seindah ini. Itulah Yusuf. Dan cintanya terus berkembang. Ini yang membuat Zulaikha tambah lama tambah susah. Yaitu kalimat-kalimat ratapannya panjang. Engkau adalah mata dan cahaya keindahan, hati dari yang sengsara. Cinta padamu telah menyalakan api dalam hatiku yang sepenuhnya memakanku, dan engkau tak pernah memadamkan apinya dengan air persatuan. Engkau telah merobek hatiku dengan pedang kejam, namun tampaknya engkau sendiri seperti sama sekali tak peduli oleh kekejamanmu sendiri. Setiap saat engkau membawa kesedihan baru kepadaku. Oh, betapa aku berhasrat dengan nama langit agar ibuku tak pernah melahirkanku. Atau setelah lahir kiranya saja susu yang aku teguk diberi racun oleh pengasuhku.
Nah, gitu saking sumpeknya. Ya, Zulaikha. Oke. Nah, ini di kota tetap rame. Kemudian jadi gosip terus-menerus, jadi fitnah terus-menerus. Zulaikha juga mendekati Yusuf terus-menerus. Nabi Yusuf juga susah. Akhirnya apa? Nabi Yusuf berkata, qala, berdoa pada Allah, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, lebih baik penjara. Penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ingin aku lakukan. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau tidak begitu, mungkin lama-lama aku tidak kuat, aku akan berpaling mengikuti tipu daya mereka. Wa aku minal jahilin, sehingga aku jadi orang bodoh. Karena digoda terus-menerus itu kan ya cobaan luar biasa loh itu. Perempuan-perempuan cantik semuanya menginginkan Yusuf. Makanya Nabi Yusuf berdoa, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Mending aku di penjara sajalah. Itu saya tidak tahu ada nggak orang laki-laki yang berani berdoa begini. Dan doanya dikabulkan. Nanti Nabi Yusuf akhirnya masuk penjara. Dianggap menimbulkan kekacauan. Ya, mungkin karena kegantengannya. Ternyata ganteng itu menyusahkan ya. Oke, bersyukurlah kalian yang tidak ganteng. Beliau kan sumpek kalau jadi ganteng dan cantik. Nah, Nabi Yusuf akhirnya di penjara, cuma jangan dikira cintanya Zulaikha berhenti. Zulaikha nanti bikin ruang khusus, bikin kamar khusus dekat penjara. Ya. Dia bikin ruang yang bisa anytime melihat Yusuf. Cuma Yusuf di penjara itu kan kalau di ceritanya Jami' selalu bermunajat, selalu bersujud pada Allah. Dan itu yang terus diawasi oleh Zulaikha. Karena aku tak pantas melihatnya dalam penjara, aku puas melihat hubungan yang menaunginya. Jadi lihat atapnya penjara saja sudah alhamdulillah. Karena Yusuf ada di situ. Bahkan memandang pintu dan dinding penjara membuatku bahagia. Karena di mana saja bulanku bertahta, di sanalah terdapat keabadian surga. Betapa dia cemburu sama atap. Betapa iya. Betapa diberkati atap itu yang melayaninya sebagai naungan dari matahari dunia. Betapa aku merasa iri atas tembok yang beruntung di mana ia bersandar, dan lantai yang mampu mencium kaki makhluk yang demikian menawan itu. Wahai sekiranya saja pedang cintanya mau menetakku menjadi sekecil anai, lalu aku dapat terbang melalui jendelanya dan menari dalam cahayanya yang bersinar. Oh, ini jadi dia sudah bikin kamar dekat penjara pun masih gelisah. Dia belum bisa bertemu dengan Yusuf, kekasihnya. Ini sebenarnya isyarat-isyarat dari Jami' orang yang jatuh cinta sama Allah. Segala yang berhubungan dari Allah, yang ada, yang berkaitan dari Allah pun dia cintai, dia sukai. Jadi itu yang diisyaratkan oleh Jami'. Jadi orang yang cinta sama Allah itu tidak akan bisa benci sama apapun yang lain. Kenapa? Segala yang lain itu kan makhluk ciptaannya Allah. Kalau kamu ngaku mencintai Allah tapi masih bisa membenci apapun yang lain, padahal apapun yang lain itu masih ada hubungannya sama Allah, itu berarti masih belum cinta beneran.
Jadi itu yang diisyaratkan lewat Zulaiha. Terus itu juga ada kalimat yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya waktu Zulaiha yang tiap hari merata merenung tentang Yusuf, diajak ngobrol sama pelayannya ndak nyambung. Katanya Zulaiha, aku tak pernah sadar akan diriku, maka janganlah mengharapkan aku untuk menyadarimu semua. Apabila kalian hendak berkata padaku, ingatlah untuk menggoyang tubuhku dulu. Dengan demikian aku akan kembali menjadi diriku sendiri dan mendengarkanmu. Hatiku dipenuhi dengan terpidana yang aku cintai. Itulah sebabnya segala kesadaranku tiada. Bagaimana mungkin pikiran yang dipenuhi keindahan seperti itu dapat menyadari apapun lainnya. Jadi kalau sudah jatuh cinta, diri akan lenyap. Siapapun yang sedang cinta sama Allah, dia akan, yang ada dalam dirinya hanya Allah saja. Sebagaimana Zulaiha, yang ada dalam dirinya hanya Yusuf saja. Makanya banyak sufi dalam ekstasenya, puncaknya, secara tidak sadar bilang Anallah. Itu yang nanti disebut syatohat. Itu diucapkan ketika dia lenyap dirinya, tidak ada dirinya. Yang ada dalam dirinya hanya Allah saja. Sama kayak kalian waktu jatuh cinta dengan siapa, itu yang ada dalam dirimu kan yang kamu cintai saja. Waktu lihat minuman, yang ada di pikiranmu, kalau pacarku sukanya teh yang tanpa gula, itu kan pacarmu. Kamu jalan-jalan di mall, lihat toko baju, mesti, oh kalau kekasihku sukanya baju yang semacam ini. Kalau yang ada di pikiranmu hanya dia, itu menunjukkan lenyapnya diri. Yang ada diri yang dicintai. Jadi penjelasan sederhananya begitu. Jamek pakai analogi dari Zulaiha yang merasa tidak sadar. Jadi kalau mau ngajak ngobrol Zulaiha, ditepuk dulu, sadar. Nah, baru bisa diajak ngomong. Kalau tidak begitu, yang ada di pikirannya hanya Yusuf. Oke. Terus, jadi itu unsur selanjutnya, penyucian diri. Secara tidak sadar dengan cintanya, nanti Zulaiha sebenarnya sedang membersihkan dirinya dari segala hal yang duniawi, bahkan dari egonya sendiri. Ini kan latihan yang luar biasa. Banyak orang susah untuk menaklukkan egonya. Maka jalannya apa? Cinta. Makanya tadi sufi tadi ketika didatangi anak muda disuruh pergilah jatuh cintalah dulu. Latihan apa sih paling utama dari cinta itu? Menaklukkan ego. Orang yang cinta itu pasti tidak egois, tidak berpikir tentang dirinya, yang difikirkan yang dicintai. Maka dalam cinta ada namanya penyucian diri. Kamu tersucikan lewat cinta. Kenapa? Egomu kamu kalahkan sekarang. Itu latihannya yang penting di situ. Katanya Jamek, pecinta yang sesungguhnya tak dapat lagi menyadari bau atau warna dirinya sendiri. Ia tidak mempunyai perhatian, baik dengan mengakrabi atau memusuhi pada siapapun selain kekasih. Hatinya tidak terpaut pada tahta atau mahkota. Semua keserakahan dan hawa nafsu telah membenahi kopernya dan meninggalkan jalannya. Apabila ia bicara, itu adalah kepada sang kekasih. Apabila ia mencari, maka ia hanya mencari kekasih. Jadi itulah manfaatnya cinta yang dialami nanti oleh Zulaiha. Dari situ nanti Zulaiha di cerita-cerita terakhir lebih mudah ketemu Allah. Dan nanti ini dipinjam oleh Jamek untuk menasehati dirinya. Engkau juga wahai Jamek, datanglah.
Keluarlah dari dirimu dan masuklah ke dalam kediaman kebahagiaan abadi. Engkau mengetahui jalan menuju ke sana, maka apakah kelambanan yang menyedihkan ini? Kenapa engkau lambat? Kenapa engkau menunda-nunda? Kamu kan sudah tahu ilmunya, sudah tahu teorinya, sudah tahu kebenarannya. Menunggu apa lagi? Tinggalkan dunia khayali dari jiwa binatang dan masuklah wilayah kegaiban. Dahulu pun engkau tak ada, hingga tak ada kesulitan apapun yang menimpamu karenanya. Engkau dulu ndak ada, engkau dulu ndak punya apa-apa. Sudah ndak usah dikhawatirkan duniamu, sekelilingmu, apa yang kamu miliki, apa yang tidak kamu miliki, ndak penting. Sekarang kamu ngerti jalan kebenarannya, tempuhlah itu. Ndak perlu memberati apapun. Janganlah mencari kesejahteraanmu dalam rasa mementingkan diri, karena engkau tak akan pernah mendapatkan laba dalam jenis perdagangan itu. Nah, itu dari ceritanya Zulaikha. Jami ingin menasehati dirinya sendiri. Lah, aku masa cuma nasihati orang lain? Aku juga harus menempuh jalan itu. Karena aku sudah tahu jalannya, sudah tahu kebenarannya, sudah tahu yang harus dilakukan. Apalagi yang aku tunggu? Aku ini kok lambat sekali ya. Apakah kelambanan yang menyedihkan itu? Nah, itu keluhannya Jami terhadap dirinya sendiri. Nah, nanti Yusuf di penjara, Zulaikha tetap dengan cinta dan ratapan-ratapannya. Sampai nanti Yusuf, kita sudah tahu bagaimana ceritanya, sampai dia diangkat jadi wazir yang agung. Cuma saat Yusuf jadi wazir, Zulaikha ini hartanya habis. Jadi dia sudah tidak lagi jadi istrinya wazir. Sisa kekayaannya dipakai untuk mengejar dan mencari biar bisa dekat sama Yusuf. Itu pun sangat kesulitan. Yang dilakukan tiap hari, dia duduk di pinggir jalan, sekiranya di jalan itu Yusuf akan lewat, dan menghabiskan hartanya untuk itu. Sampai dia miskin sama sekali, kayak orang-orang pinggir jalan. Sampai dia kurus, dari sangat cantik jadi jelek, jadi tidak cantik lagi, jadi tua, jadi ya karena sudah tidak terawat lagi. Yang ada di pikirannya tinggal Yusuf. Nah, satu ketika beneran dia ada di pinggir jalan, Yusuf lewat. Nabi Yusuf yang melihat perempuan, kayaknya kenal, tapi kok antara ingat dan tidak. Akhirnya disapa, memperkenalkan diri. Betapa kagetnya Yusuf. Ternyata ini Zulaikha yang dulu. Ya di situ, ya kalau adegan film mungkin tangis-tangisan. Ya karena ketemu. Cuma dilihat dari situasinya, Yusuf ini heran, ini kok bisa bertahan sekuat ini dalam cintanya. Bahkan dilihat dari situasinya, harusnya ini yang sudah sakit-sakitan, sudah tua, bisa bertahan hanya menunggu Yusuf, itu luar biasa. Apalagi kok tidak mati-mati, mungkin bahasanya Yusuf. Terus ya ketika Yusuf begitu, ada suara dari Allah. Jadi Yusuf dapat isyarat, dapat ilham. Aku belum mengambilnya, sebab dalam dirinya terkandung cinta pada orang yang juga aku cintai. Siapa yang akan mengizinkanmu untuk mematikan kuntum mawar di tamanku dan menginginkan kehancuran salah seorang kekasihku? Karena ia sangat sayang padamu, bagaimana engkau mengira bahwa aku
akan mengambil hidupnya. Matanya yang menangis memberikan kesaksian akan cintanya. Meski sepanjang hidupnya kubuat ia putus asa. Kini aku akan membuatnya kembali muda. Ia telah memberikan padamu jiwanya yang sangat berharga. Jika aku sekarang memberkahinya, jadikan ia sebagai bagian dari jiwamu. Jadi ini isyarat dari Allah. Ya sudah, sekarang kamu sudah bisa menikahinya. Dulu kan walakot hamad bihi wa hamma biha. Sebenarnya kamu dulu kan suka juga, cuma memang masih belum halal, mungkin bahasa anunya itu. Sekarang sudah boleh. Dan kenapa ku buat dia bertahan? Karena apa? Karena dia mencintai kekasihku juga. Tidak mungkin aku mematikan, menghilangkan orang yang cinta pada kekasihku. Ini logika ini bisa dipakai. Makanya kalian banyak-banyak baca sholawat. Cintailah juga Nabi. Karena kekasihnya Allah. Kalau ingin kemudahan dari Allah, cintailah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, itu nasihatnya Jami' lewat keberadaannya Zulaikha dan Yusuf. Cintailah juga para ulama yang jadi pewarisnya Nabi. Cintailah juga para aulia, para kekasih Allah yang sekarang masih bisa kalian temui, karena merekalah kekasihnya Allah. Kalau ingin nyambung sama Allah, mereka lebih dekat daripada kita. Jadi dekatilah mereka, maka Allah juga akan mencintai kita. Kalau kalian punya orang yang dicintai dan ada orang lain yang memudahkan atau membantu orang yang kamu cintai, kan kamu juga suka sama orang itu. Itu logikanya. Makanya Zulaikha pun oleh Allah dibuat bertahan. Tidak mungkin Allah melenyapkan orang yang mencintai kekasihnya, bahkan nanti dikembalikan lagi kecantikan dan kemudaannya seperti sebelumnya. Itulah nanti sehingga setelah itu terus menikah, dinikahkan langsung oleh Allah, saksinya para malaikat. Nah, itu Yusuf dan Zulaikha. Nanti punya banyak anak. Karena tadi Zulaikha dimudahkan kembali, akhirnya yang meninggal duluan Yusuf. Ya, Nabi Yusuf meninggal dulu. Tapi begitu Nabi Yusuf meninggal, ya Zulaikha ini ya pontang-panting lagi. Nanti meratap lagi, ceritanya dia lari ke makamnya Yusuf. Kemudian meratap, wahai di manakah kini engkau Yusuf, penyayang orang-orang yang menderita. Kini engkau bersembunyi jauh di bawah akar sebatang pohon mawar, sementara aku berada di atas, seperti ranting-rantingnya yang menjulang tinggi. Engkau meresap ke dalam tanah seperti air, sementara aku berada di atasnya, laksana duri dan sekam. Engkau pergi sedemikian jauh, sehingga aku tak bisa memperoleh kabar tentang dirimu dari siapapun. Kehilangan dirimu telah menyulut api dalam diriku, sehingga asapnya membuat setiap orang menangis. Aku tak sanggup hidup tanpa dirimu. Dan saat itu juga Zulaikha meninggal di atas makamnya Yusuf. Jadi itu yang kisah cinta sejatinya Zulaikha dan Yusuf. Banyak pelajaran, cuma saya bilang tadi ini alegori majas dari cinta ketuhanan. Cinta kita pada Allah.